sore ini saya mau ke saya mendapatkan info bahwa di bawah jembatan sini itu sudah berpuluh-puluh tahun itu dihuni oleh orang-orang. Punya rumah, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa gimana? Bapak nggak punya keluarga? Punya keluarga tapi udah meninggal. Udah meninggal semua. Bapak hidup sendiri. Suka sedih nggak Pak? Ya kalau sedih sih sedih Bu, cuman kayaknya agak dalam air mata gitu. Jadi Bapak itu hiburan hatinya apa Pak? Bapak nggak tahu. Halo teman-teman se-Indonesia, berjumpa lagi dengan Detalk. Salam sehat, salam sejahtera, salam cinta. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga tentu terus menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, kali ini Detalk punya tamu yang super istimewa. Sebelum saya bicara dengan tamu saya akan memberikan sedikit pengantar mengapa beliau-beliau ini saya undang ke studio. Teman, sungguh satu ironi di negeri ini. Di saat sekarang lagi ramai berita mengenai korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang sejumlah 272 triliun di PT Timah, kita masih melihat saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, bukan saja di bawah kemiskinan, tapi benar-benar sudah amat sangat miskin dan tidak manusiawi. Pernahkah teman-teman membayangkan di Indonesia yang sudah merdeka 78 tahun ini ada rakyat Indonesia yang masih tidur di kolong jembatan? Ada teman-teman. Dan mereka bukan setahun 2 tahun, mereka sudah belasan tahun tidur di bawah kolong jembatan. Dan yang lebih sedih lagi, mereka berada di seputar ibu kota. Ada di jembatan Manggarai yang beberapa waktu lalu tim saya menemui mereka, dan tamu saya kali ini nih yang ada di Jalan Alternatif Cibubur. Ada jembatan di depan pom bensin Shell. Di bawah jembatan itu ada beberapa keluarga yang tinggal di situ sudah belasan tahun. Sungguh sesuatu yang menyesakkan dada, yang sulit diterima akal sehat. Bagaimana sebuah negara yang kaya, yang luar biasa kaya sumber daya alam, yang katanya makmur, tapi rakyatnya masih ada yang tidur di kolong jembatan. Nanti saya akan putar beberapa video keadaan bagaimana kondisi tempat tinggal mereka di bawah jembatan. Dan kalian bisa bayangkan, itu kalau ada sungai meluap, misalnya yang di Cibubur ini, kalau ada sungai Katulampa yang meluap, otomatis mereka sudah tidak bisa tinggal lagi di situ atau tidur di situ. Jadi selain kita ini menghadapi banyak sekali rakyat miskin yang harus tidur di jalan karena tidak di rumah, ada juga rakyat yang tidur di bawah kolong jembatan belasan tahun. Mereka tidak punya pilihan. Mau pulang ke kampungnya, nggak punya rumah, jangankan rumah, tanah sejengkal pun mereka nggak punya, nggak ada. Pilihan mereka ya, dia
harus tinggal di bawah jembatan itu. Jangan tanya hari raya. Mereka tidak punya hari raya. Karena mau pulang kemana? Hari-hari mereka adalah bergulat dengan hal kotor, menjadi pemulung, mengangkut sampah. Teman, karena selama ini saya tidak tahu, sebetulnya saya sudah agak lama mengetahui ini, tapi saya tidak tahu harus bicara dengan siapa. 3 hari yang lalu saya bicara dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita. Saya melaporkan. Pak Prabowo yang waktu itu lagi buka puasa menghentikan makan beliau. Ada air mata mengambang. Beliau juga tidak habis pikir dengan kondisi ini dan tidak bisa bicara akhirnya, dan beliau hanya meminta saya, bisa nggak kamu cari tanah, entah itu punyanya BUMN, entah itu punyanya negara, yang mungkin bisa kita bangun, yang akan kita bangun rumah. Kalau untuk membangun rumah itu tidak mahal, Mbak Nani. Beliau berkata demikian. Selain itu beliau juga minta saya untuk bisa menghubungi Gubernur DKI, Pak Heru. Hanya saya belum bisa, belum dijawab WA saya ke Pak Heru. Mudah-mudahan bila podcast ini on, Pak Heru bisa menjawab. Terutama memang untuk yang wilayah Manggarai itu wilayahnya DKI, sementara untuk yang tinggal di Cibubur ini adalah wilayah Jakarta, Jawa Barat, yaitu di Pak Ridwan Kamil. Saya akan coba hubungi nanti Wali Kota Depok. Kepada teman-teman yang mungkin berkelebihan, boleh kalau mau membantu. Ya, sebelum, tentu Pak Prabowo sekarang belum bisa berbuat banyak. Nanti kalau beliau sudah dilantik bulan Oktober, gercep akan dilakukan secara bertahap. Tidak boleh lagi ada orang miskin, tidak boleh lagi rakyat Indonesia tidur di bawah kolong jembatan, tidak boleh ada rakyat Indonesia tidur di jalan-jalan. Nah, sementara menunggu mereka atau tindakan nanti dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kalau teman-teman mau bantu, itu ada di Jalan Alternatif Cibubur itu, teman-teman ada lihat jembatan dekat sel, nah itu di bawah, mau masuknya agak curam ya, jadi di bawahnya mereka ini tinggal. Kemudian kalau di Manggarai, yaitu di daerah Manggarai, nanti saya akan kita cantumkan alamatnya ya, tepatnya mungkin kalau ada teman-teman yang akan membantu makanan, membantu pakaian dan apapun lah gitu. Selama ini kami dari Yayasan Jaringan Merah Putih baru bisa membantu sejauh memberi makanan. Oke, dan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita ini di bawah jembatan? Saya ajak 2 orang. Satu, Pak Oding, ini berasal dari Cibarusah. Beliau sudah 12 tahun tinggal di bawah jembatan di Cibubur ini, Jalan Alternatif Cibubur. Kemudian yang satu lagi Pak Buyung dari Sumatera Barat, juga sudah barengan dengan Pak Oding. Ya, Pak Oding dulu saya tanya, Pak Oding, gimana amal muasalnya? Pak Oding pekerjaannya apa sekarang Pak sehari-hari? Ya biasa aja nyampah begitu Bu, sehari-harinya. Ya, kadang mulung, kalau lagi mau, kalau nggak terlalu capek malam mengangkut sampah gitu. Sampah ini dibayar sama siapa Pak? Sama yang punya restoran. Oh, jadi ngambil di restoran gitu Pak? Di restoran, kalau sudah tutup jam 10 baru angkut. Pak Oding, bagaimana ceritanya kok tinggalnya di bawah jembatan itu Pak? Kok di situ Mbak? Ya ceritanya saking hidup saya terlalu menderita, seorang istri pun tidak ada dari tahun 2012, cuman hanya sama anak 6, cucu 4. Jadi terpaksa sama Pak RW kalau ngontrak, katanya kita kan ngerongsok, terganggu tetangga gitu. Ya udah, mending Pak Oding di kolong aja nggak apa-apa gitu.
perbatasan Depok antara Bekasi. Mm-mm. Ya untuk selanjutnya saya dikasih kerjaan, kalau Pak Oding mau ya udah angkut sampah-sampah restoran katanya. Ntar kalau misal per restoran 600 ya bagi paro sama Pak RW-nya gitu. Kalau yang 400 ya tergantung gede-gedenya Pak restoran. Oding berapa pendapatannya sebulan? Ya kalau namanya 1 bulannya untuk anak sekolah jajan ya alhamdulillah gitu. Untuk bayarannya gitu. Berapa? Hasilnya yang Sejuta nggak ada? banyak, paling gede 3 juta ke bawah lah, itu sama itunya. Oh, kok sampah hasil itu? rongsokannya. Hasil rongsokan, penjual hasil rongsokan. Iya. Oh, duitnya buat apa Pak Oding? Duitnya buat apa? Ya itu buat anak-anak Oh, buat sekolah. sekarang anak-anaknya di mana Pak? Di Ciawi sekolahnya. Dititipkan atau bagaimana? Iya, ikut sama bibinya itu. Oh, cucunya juga di sana? Kalau cucu ada yang di sini belakang plaza, kontrak sama ibunya, sama anak saya yang itu yang pertama. Kerja apa anaknya Pak? Di itu toko obat. Oh, udah bisa kerja di toko obat ya Pak ya? Disekolahin ya Pak? Bisa sekolah ya Pak? Sekolah. Bapak jadi anaknya berapa Pak Oding? Semuanya 6. Yang pertama, Narim. di mana dia Pak? Di sini di plaza ada. Di kerja. Yang tadi di toko obat itu? Iya. Yang nomor 2? Yang nomor 2 Dedek masih markir. Di mana parkirnya Itu Pak? di Mie Aceh. Oh, di Aceh, di daerah sini. Nah, pas di atas. Dia pulangnya kemana dia Pak? Ya ke kolong juga sama Oh, jadi tinggal di kolong sama bapak ya Pak ya, yang parkir ya Pak ya. Ya. Terus dia belum berkeluarga Pak? belum. Belum. Yang nomor 3 Pak? Yaitu yang udah keluarga 2 Oni sama Narim. Tuh, kakak. Yang nomor 3 di mana? Yang nomor 3 di Ciawi sama nomor 5 itu. Yang nomor 6 Di Ciawi semua. Ciawi. Di Ciawi rumahnya ngontrak Pak? Ngontrak. Oh, Cuman kontrakannya kan murah gitu. 250 sebulan. iya. Pak Oding. Oh gitu. Jadi istrinya Pak Oding begitu meninggal, Bapak tinggal di kolong itu Pak. Iya. Dulunya di mana Pak? Ya dulu di Cibarusah, di Kampung Oh, Bojongmangu, Desa Medal Krisna, Kecamatan Bojongmangu, Bekasi. Pak Oding punya KTP. Ada. KTP-nya Cibarusah. Ya, iya, Kampung Bojongmangu. Oh iya. Tapi sekarang Pak Oding punya rumah nggak di Cibarusah? Ya, boro-boro rumah, Bu. Iya. Gubuk pun istilah saung alang-alang juga nggak punya. Oh, udah nggak punya ya Pak? Nah, kalau punya tempat tinggal saya mau ngapain, hidup menderita di kolong gitu, takut banjir apa. Pak Oding, kalau Lebaran gini biasanya kemana? Nggak kemana-mana Bu, paling kita istilahnya jaroh sama makam bapak dan ibu gitu, nenek. Nggak pulang kemana Pak? Pulang pagi ke Bojongmangu, ya sore udah kembali lagi ke sini. Oh gitu, karena nggak punya rumah di sana ya? Kalau punya rumah kita enak nyenyak tidur. Iya. Enggak. Ya cuman anak cucu mantu udah. Oke. Balik lagi. Nanti saya tanya lagi Pak Oding, sekarang saya tanya sama Pak Buyung. Pak Buyung, Pak Oding umurnya berapa ya? Pak Oding umurnya udah berapa? Ingat nggak umurnya? Saya lahir 34 SPKI. Oh, berarti tahun 65 ya Pak ya, mungkin 58 tahun. Oke. Kalau Pak Buyung umurnya berapa Pak? Tahun 53 lahirnya. Oh, tinggal di situ bareng sama Pak Oding? Bareng sama dia. Tahun 2012. Ya, 12. Berarti sekarang berdua ini sudah 12 tahun tinggal di Iya, kolong. tahun. Sudah 12 tahun teman-teman ya. Pak Buyung, kenapa tinggal di kolong itu Pak? Senang juga. Hah? Senang. Bukan. Kenapa? Pak Buyung nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Nggak punya apa-apa gimana. Bapak nggak punya keluarga? Punya keluarga tapi udah meninggal. Udah meninggal semua? Bapak hidup sendiri? Iya. Sekarang apa? Hari-hari Bapak kerjakan apa? Mulung. Mulung ya Pak ya? Di mana aja itu di putaran. Oh. Kampung-kampung. Dapat berapa Pak biasanya kalau mulung sebulan? Iya, paling berapa duit mah. Sehari berapa biasanya Pak? Ya, kalau cuma Paling ada makan 30.000. sih berapa? Buat makan doang. Nggak sampai 50.000 Pak? Nggak nyampe? Nggak sampai. 30.000? 30 ribuan. Jadi sekitar 30.000 pendapatannya sehari. Iya Pak ya.
Biasanya dijual kemana pulungnya Pak? Kalapak. Di lapak ya? Lapak. Lapaknya di mana Pak? Jalan Ramai. Enggak. Bapak kalau lebaran biasanya kan nggak punya keluarga. Di Medan nggak punya saudara Pak? Ya punya. Udah di Sumatera Utara nggak punya Nggak saudara? tahu lah kalau masalah di Sumatera keluarga nggak tahu, hidup tahu mati nggak tahu lah. Saya Bapak- kan udah 55 tahun. Di Jakarta. Dulu sebelum ditinggal di jembatan itu di mana Bapak? Sekarang Di Cikarang. Di rumah siapa Pak? sama istri dulu Oh, kawin sama orang Cikarang. Tapi itu sudah meninggal atau sudah bisa Cuman Pak? punya anak satu tapi punya anak cewek juga 3 tahun jalan. Udah meninggal juga. meninggal. Terus Pak Oding tinggal di situ. Siapa yang ngasih tahu? Sendirian dari siapa-siapa. Ya, saya mau tanya lagi. Pernah nggak Pak yang banjir gitu Pak? Karena kan sungai itu Pak. Kalau banjir mah nggak pernah. Kadangkala ada asutan pengaduan orang yang tidak gitu. Namanya orang itu kan ada pihak ketiga, kurang senang, ya ginilah, gitulah istilahnya. Yaitu saya sendiri pernah diangkut Satpol PP. Gitu. Diangkut Satpol Bahwa- PP. Iya. Ya pas gitu kan saya, karena saya bawa KTP, kartu kakak segala macam tuh kekompletan kehidupan saya, ya sama si ibu kepala Depsosnya itu, ya udah maafin saya Poding kalau gitu. Pas itu ada yang bel dari Guntur, ada saudara, gitu. Ya udah nggak usah kesini, biarin besok juga pulang. Kata semalaman Nginep di itu. Depsos sana. Oh. Saya mau dicampurin sama orang-orang udah kencing di situ, berak di situ lah. Saya nggak mau. Iya. Mendingan di luar aja. Saya nggak bakal kabur. Saya bukan sakitan. Saya bilang gitu. Iya. Terus kalau binatang gitu, kalau malam kan nggak ada lampu tuh Pak Oding. Ya kadang kala ada mah ada. Tapi ya kita kan nggak ganggu. Mereka pun juga nggak mengganggu. Pernah ada ular Pak? Kalau malam Senin Jumat itu. Ada ular besar sekali Pak. Ya, itu Nggak tapi takut, sepuhnya Pak RW TUI sama RT Niman itu adik kakak kan. Ya kalau ada apa-apa jangan ganggu Poding katanya. Ya enggak lah. Ya emang kalau dulu matanya Pak Buyung kuntilanak aja gelantungan gini Mas. Ya. Pas saya di situ dari tahun 2012 sampai sini ya nggak ada apa-apa gitu. Kata orang-orang ya Pak Oding pengajiannya katanya ada apa kulhu geni kulsungsalnya. Ya emang saya punya. Saya bikin di sapi angin pun saya ada. Tapi saya nggak bisa untuk mengendalikan tidak baikan hidup saya gitu. Saya makanya hidup saya bodoh seperti ini adanya. Saya hidup di kolong, yang penting saya nemu makan, bisa ngurus anak saya, cucu saya sekolah gitu. Kalau namanya saya untuk ini itu ya mungkin saya tidak mampu gitu. Iya. Ya si rongsok sama bayarannya itu per bulannya 100-200 istilahnya kan ya, yang penting ada buat anak. Anak sekolahnya Pak. Bapak Itu, masih sekolahin ya sekolah, Pak. ngaji gitu. Ya itulah mendidik Pak, anak cucu itu. bangga. jadi Bapak suka sedih nggak Pak? Suka sedih nggak Pak? Ya kalau sedih sih sedih Bu, cuman kayaknya agak dalam air mata gitu. Ini lagi namanya udah sekian belas tahun saya nggak beristri, nggak pernah kemana, cuman hidup di kolong. Terkecuali pulang ke desa Medal Krisna, kecamatan Bojongmangu, kampung Bojongmangu itu, ya ada orang hajat, Pak pulang dulu, ada yang hajat, anak kan ada satu yang di kampung, gitu, ya baru pulang. Gitu. Ya. Pak Buyung udah nggak ada sama sekali keluarganya. Pak Buyung kalau Lebaran ngapain di sini Pak? Main ya. Diam aja di situ. Ya kemana sama aja, buntung semua. Pak Buyung, apa dalam hidup ini yang Pak Buyung ingin banget? Tahu juga pengen. Pengen apa? Pengen apa Pak Buyung? Hah? Pengen punya rumah? Apa pengen punya rumah? Gimana caranya? Ya, bisa mana kolong.
Iya, Bismillah ya Pak Buyung. Iya, kalau misalnya Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kalau bisa diperjuangkan. diperjuangkan kalau Pak Buyung insya Allah kalau sudah dilantik ya Pak ya, tidak ada Iya, iya. lagi yang tinggal di kolong. Kalau jadi Bapak itu hiburan hatinya apa Pak? Bapak nggak tahu. Karena udah nggak punya lagi keluarga ya Pak ya. Yang kuat ya Pak ya. Semoga ada keajaiban. Ya. Saya tanya Bapak pengen apa? Nanti saya yang Bapak belum pernah makan. Bapak pengen makan apa? Nanti saya ajak. Bapak pengen apa? Punya baju nggak? Kemarin kan saya kirim baju ya. Udah. Nanti saya kirim lagi ya. Mau kalau saya ajak jalan-jalan? Boleh. Ya. Bapak udah pernah ke restoran belum? Makan di restoran belum? Restoran. Udah. Ya nanti saya ini ya biar makan enak ya. Oke, nanti kita atur ya Pak Buyung. Semoga ada keajaiban ya. Tidak tinggal lagi di kolong ya. Ya Pak ya. Rupanya Pak Buyung udah terlalu sedih ya Pak ya. Dia sampai nggak bisa ngomong. Pak Oding, saya mau tanya tuh kalau hari-hari makannya di mana Pak? Masak atau gimana? Apanya? Masak, makan. Ya, Kalau di bawah kolong aja. Masak Pak. Masak juga Pak Buyung. Masak. Barengan apa masak Ya sendiri? sama aja. Ya kadang-kadang suka makan. Jadi makan bareng siapa yang punya makanan gitu Pak? Dimakan Kalau bareng-bareng. ada yang ngasih beras apa yang nggak pernah jual ya kita buat masak ya buat teman-teman juga pada makan di kolong bareng. Ya, oke. Ya seperti kan orang Banjar itu orang Purwokerto ada juga. Sekarang orang, yang di situ orang mana aja kan? Bapak orang Cibarusah, Nah, Pak Buyung orang Medan. Yang lainnya orang mana Pak? yang lainnya ada Banjarsari si ibu, yang nenek itu. Terus yang berdua yang sebelah sini saya itu orang Purwokerto, yang suami istri. Ya, terus yang satunya Surabaya. Mereka memang nggak punya keluarga semua Pak? Kalau yang lainnya enggak, cuman yang satu punya itu, yang Mas Adi Iya. sama istrinya. Jadi kalau Bapak sama anaknya yang kerja parkir itu ya Pak ya? Kalau mandi di mana Pak Oding? Ya kali. Ya mandi di situ aja, mandi nyuci di situ. Di sungai itu Pak? Nah, Kalau cuman nggak ada air di mana minum Pak? doang kita beli ke agen. Oh, air minum beli pakai galon. Pakai galon. Tapi kalau mandinya di sungai itu Pak? Sungai. Kalau sungainya nggak ada airnya Pak, kayak kemarin musim kering lama bagaimana itu Pak? nggak pernah kering, walaupun musim panas sampai pernah yang 1 tahun 7 bulan kan. Nggak ya. Itu Ada air ya, terus? jalan aja air kering itu karena jadi si airnya itu kalau tanah itu kan nggak ada lumpur, pasir. Gitu, jadi airnya banyak. Jadi kalau kan mandi di cuman sungai buat itu? mandi malah bening gitu. Jadi kalau mandi di situ Pak? Iya. Ya. Bapak agamanya apa? Islam? Islam. Bapak juga ya, Islam ya. Pak Oding, apa harapannya kepada pemerintah? Ya harapan saya sih pengennya ya pengen punya tempat pulang ke kampung gitu Bu. Bisa mau Bapak? Kalau misalnya nanti di kampung di Cibarusah, Iya. ada di kalau mau misalnya pemerintah bikinkan rumah, Bapak maunya di kampung apa di sini? Ya di kampung aja supaya anak-anak juga lebih lega lagi, tenang kalau kumpul sama bapaknya gitu. Itu maunya di kampung. Di kampung. Itu harapannya ke pemerintah. Pak Oding, saya mau tanya dong. Kadang kalau Bapak kan di bawah jembatan gitu. Sementara sana ada gedung-gedung tinggi, ada rumah-rumah Pak. Kalau malam itu kan suka takut, maksudnya gimana ya Pak? Perasaan Bapak? Ya kalau Lihat nggak Pak? Lihat. Nah. Aduh kok ada orang kaya, saya kok melihat seperti orang ini gini gitu. Eh. Tapi kalau perasaan saya itu ya biasa-biasa aja. Kalau saya itu hidupnya ya nggak memikirkan istilahnya, oh orang ini mewah, itu caranya gimana. Enggak, ya mungkin saya itu sama Allah sudah ditakdirkan seperti ini.
Nah, kalau memang ada saya ya pertolongan dari sesama hamba Allah juga ya mungkin saya ketemu. Kalau tidak ya mungkin ya sampai ajalnya gitu. Ya. Jadi Ya. Bapak nggak punya rasa iri kok saya hidupnya gini, enggak Pak? Enggak. Kalau sedih ya sedih karena kita sedih memikirkan anak 6 di mana-mana, cucu kadang kalah kan ya kalau yang dekat bah jajan. Oh iya mau jajan. Cuman gitu aja. Karena ya kita itu mau ingkar kemana, mau lari kemana kan gitu. Iya. Cuman hanya ada nama Kampung Bojongmangu, Desa Medal Krisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, RT 06 RW 07. Nah, ya untuk selanjutnya saya ya kan istilahnya cuman hanya seperti ini gitu, anak gimana. Cuman yang saya banggakan sampai sekarang atau habis lebaran pun, kapan saya punya rumah ini biarpun kecil-kecil juga ada tempat pulang anak-anak, cucu gitu Bu. Ya. Apalagi kalau Bismillah lebaran. ya Pak ya, Bismillah ya Pak ya. Iya, Semoga alhamdulillah. saya udah sampaikan kepada Presiden terpilih. Bapak tahu kan Pak Prabowo? Tahu tuh? Iya. Ya. Kemarin nyoblos nggak Pak? Ya nyoblos pulang. Di mana ikut mana? Pulang ke Di Cibarusah. sana, Oh iya. iya, alhamdulillah. Kan malah saya kaosnya aja waktu di restoran dikasihnya banyak Bu. Kampung. Oh, Kaos waktu itu Kaosnya siapa, Pak Pak? Gibran sama Pak Prabowo. Iya. Kalau Bapak punya KTP nggak Pak? Punya KTP KTP mana Pak? sekarang. Cikarang. Kemarin ikut nyoblos di Cikarang juga. Di Cikarang tempat siapa Pak? Nah, bekas ini Oh, bekas Bidi. Anaknya masih di mana? Nggak ada? ada. Oh, nggak ada. Ada mah anak Tere doang. Anak Anak Tere. samperan, Oh, anak angkat. angkat ya Angkat, Pak ya? anak angkat. Oh, iya. Oke ya, teman-teman. Nanti saya akan putar video sekali lagi tadi, video rumah-rumah mereka, bukan rumah, maaf bukan rumah ya, jadi tempat tinggal mereka di bawah kolong. Sekali lagi, Kolong jembatan. kolong jembatan dan dekat di kolong Kali jembatan di dekat kali sungai apa ya? Kali Sunter. Kali Suntar. Kali Sunter ini yang di Bawa restoran GN. yang di Cibubur ya. Kalau yang di Manggarai juga ada sungai apa begitu, jadi di sana ada 40 kakak di Manggarai. Jadi semoga ke depan, sekali lagi sungguh sangat ironi, 271 triliun kita nggak tahu itu, kalau untuk membangun IKN aja tinggal kurang sedikit lagi. Sementara ada saudara-saudara kita 271 triliun dikorupsi hanya segelintir orang, dan mereka menguras sumber daya alam kita. Sementara saudara-saudara kita, bahkan mungkin ini karena yang saya temui aja. Saya juga pernah di satu kota lain tuh dulu ada juga masyarakat yang tidur di bawah jembatan, tapi belakangan sudah nggak ada. Hanya di Jakarta ini atau di seputar Jabodetabek ini yang masih saya temui. Semoga sekali lagi ini akan menjadi perhatian. Syukur kalau sekarang pun di akhir pemerintahnya Pak Jokowi akan memberikan kenangan manis untuk rakyat yang di atasnya setiap hari dilewati oleh mobil-mobil mewah dan di bawahnya mereka tinggal. Tempat tinggal mereka tidak ingin juga pasti yang mewah-mewah kok. Yang penting bisa tidur ya Pak ya. Bisa tidur tidak dengan kuntilanak, tidak dengan ular, tidak dengan macam-macam ketakutan ada banjir dan lain-lain. Semoga kelak Indonesia tidak ada lagi orang yang susah seperti ini, tidak ada lagi yang tidur di jalanan, apalagi di bawah kolong jembatan. Ya Pak ya, sabar ya Pak ya, semuanya ya. Kalau makan apa Pak? Sehari-hari lauknya apa? Ya kadang kala rebung, daun singkong, daun paya. Lauknya nggak pernah beli ikan. Nggak pernah. Hanya itu aja lauknya. Itu aja. Oke. Nanti Bapak berdua
besok atau nanti pokoknya dalam waktu dekat akan saya ajak pergi ya. Nanti sambil beli bawa lauk sama yang lain-lainnya dibawa pulang. Ya. Kemarin kan baru saya kirimi nasi Padang, nanti saya belikan makanan lagi yang enak. Coba, sudah tinggalnya di kolong jembatan, hari-hari makan hanya berlauk rebung dan juga daun singkong, teman-teman ya, daun pepaya. Ini rakyat Indonesia. Ya. Sudah tidak saatnya lagi sebetulnya kita berantem untuk hal-hal yang tidak perlu, gontok-gontokan di politik. Dan semoga banyak juga anggota dewan yang terhormat melihat ini rakyatnya masih ada yang tidur di kolong jembatan. Demikian, semoga ini akan menginspirasi kita semua untuk teman-teman yang mungkin selama ini hatinya selalu melonjak-lonjak, merasa tidak puas. Belajar dari bapak-bapak ini, mungkin kita akan bisa bersyukur betapa kita masih bisa tidur di rumah. Betapa kita kalau hujan masih tidak kehujanan tidur. Betapa kita bisa makan 3 kali, tidak hanya dengan sekedar nasi dengan rebung ataupun daun pepaya. Ini adalah saudara-saudara kita, rakyat Indonesia. Semoga rasa syukur itu akan membuat kita, semoga kehidupan bapak-bapak ini mengajarkan kita tentang arti rasa syukur. Sementara kepada pemerintah di Depok, semoga saya diperkenankan kalau ada yang nonton, saya mau ketemu dengan Bapak Wali Kota. Kira-kira solusinya di mana? Bapak tunjukkan aja kalau ada tanah negara yang kosong, Pak Prabowo siap untuk membangunkan rumah. Kemudian juga untuk yang saudara-saudara yang di Manggarai, saya juga akan menemui Pak Heru, PJS Gubernur DKI. Semoga beliau juga berkenan menerima saya dan berikan saya mungkin alternatif tanah, karena banyak sekali selama ini sebenarnya tanah-tanah BUMN atau tanah negara yang masih nganggur. Pak Prabowo siap untuk membangunkan rumah untuk mereka-mereka yang tidur di kolong jembatan. Terima kasih. Jangan lupa agar setelah nonton Detalk, subscribe, like, komen, dan share. Salam sejahtera, sehat selalu.